Bab 8. Tepi. Sudah terlalu sering dunia Islam dianggap sebagai Timur Tengah, dan hanya itu. Tentu saja Islam bermula di Jazirah Arab dan menjadi kerajaan terbesar di wilayah itu, dari Sungai Nil hingga Sungai Oxus. Tetapi dengan mengidentikannya hanya pada wilayah ini, beberapa kisah paling berharga pun terabaikan. Di tempat terjauh yang terjangkau Islamlah, seperti di Sub-Sahara Afrika, Tiongkok, dan Asia Tenggara, hubungan antara Islam di dunia dapat terlihat kompleksitasnya. Afrika Barat. Saat masuk ke Afrika Utara, beberapa dekade setelah wafatnya Nabi, umumnya Islam dianut di daerah pantai. Persis seperti Romawi dan Bizantium sebelumnya, umat Muslim memilih berdiam di kota-kota sepanjang garis pantai Mediterania karena alasan praktis, termasuk berkaitan dengan kapal-kapal Mediterania dan fakta bahwa pedalaman gurun Sahara menghalangi berkembangnya peradaban mapan yang besar. Peradaban yang berkembang di kota-kota Afrika Utara seperti Kourawan, Tripoli, dan Tangier berdiri atas campuran pengaruh Arab dan Berber. Kota-kota tersebut tumbuh di bawah bendera Islam dan terkait erat dengan peradaban Islam di Timur Tengah serta Andalusia. Dari pusat perkotaan di sepanjang pantai Mediterania, perlahan Islam mulai menyebar ke selatan melintasi gurun Sahara. Di Afrika Barat, lanskapnya didominasi sabana dan sungai Niger. Masyarakat mapan sulit bertahan di padang rumput yang menyebar ke gurun Sahara di utara sungai, seperti halnya di rimba raya ke arah selatan. Akibatnya, sebagian besar kerajaan Afrika sebelum dan sesudah kedatangan Islam cenderung berkumpul di dekat sungai Niger, terutama delta pedalaman yang menyediakan tanah pertanian subur. Sekelompok Muslim Berber Tuareg mendominasi rute perdagangan dari kota-kota Afrika Utara, menyeberangi gurun kosong dan masuk ke sabana Afrika Barat. Kerajaan yang berkembang di daerah ini sangat bergantung pada perdagangan Trans-Sahara yang menyediakan pasar bagi barang-barang mereka, terutama emas dan garam. Perdagangan yang sama bukan hanya mengalirkan kekayaan ke Afrika Barat, melainkan juga membawa Islam. Pedagang Muslim yang membuka jalur melintasi gurun mulai bermukim di Afrika Barat, dan pada abad ke-11 masyarakat imigran Muslim dapat ditemukan di berbagai kota besar dan kecil di savana tersebut. Karena kelompok Muslim tersebut adalah pedagang, bukannya misionaris, Islam berkembang lambat di kalangan penduduk lokal. Orang Afrika Barat bisa masuk Islam sekaligus memegang keyakinan pra-Islam tentang makhluk halus dan peramal selama beberapa generasi. Tak seperti di Afrika Utara, tempat Islam juga muncul sebagai kekuatan politik. Islam di Afrika Barat lambat menyebar ke budaya lokal, menerima pemeluk Islam baru tanpa langsung menuntut mereka mengikuti seluruh keyakinan Islam. Satu-satunya pengecualian itu gerakan Murabbitun yang mampu menaklukkan Afrika Barat selama 1 dekade pada abad ke-11, tetapi sepertinya dampak gerakan ini tak berlangsung lama. Kerajaan Islam pribumi pertama di Afrika Barat adalah Mali. Kerajaan ini didirikan pada 1200-an oleh tokoh mistis Sundiata Keita, penguasa setengah Islam bagi rakyat Mandinka. Ia mendapat julukan Sang Raja Singa. Kabarnya ia diasingkan oleh seorang penguasa jahat, mengumpulkan dukungan dari rakyat Mandinka saat diasingkan. Kemudian kembali untuk merebut tahtanya kembali dan menggelari diri Mansa, bahasa Mandinka untuk raja segala raja. Detail cerita ini mungkin telah kabur setelah melewati beberapa generasi pencerita lisan. Tapi yang pasti kerajaan yang didirikan Sundiata di Afrika Barat di wilayah dalam delta Niger segera tumbuh menjadi kerajaan terkaya dan terkuat masa itu. Kemakmuran Mali paling terlihat dalam kekuasaan Mansa Musa yang memerintah dari 1312 sampai 1337. Setelah mengambil alih kekuasaan saat saudaranya Mansa sebelumnya berlayar ke barat menyeberangi Atlantik untuk mencari daratan baru, Mansa Musa memimpin kerajaan yang mungkin menjadi salah satu kerajaan terkaya dan terkuat saat itu. Ketika Timur Tengah berurusan dengan serangan Mongol dan Andalusia menyusut menjadi Emirat Granada, Mali tumbuh di savana selatan gurun Sahara sebagai entitas politik Muslim utama. Tetapi Mali masih jauh dari pandangan dunia Muslim
lain yang relatif tak menyadari keberadaan negara itu. Yang paling diketahui tentang Mali pada masa itu berasal dari cerita perjalanan Haji Mansa Musa pada 1324 ke Mekah yang menjadi ajang pamer kekayaan dan kekuatan Mali pada dunia Islam lainnya. Rombongan Mansa Musa berangkat dari Savana Afrika Barat dengan lebih dari 60.000 pengiring. Raja ditemani 12.000 orang yang masing-masing berbusana jubah sutra mahal dan membawa 2 kg emas dari tambang emas Mali yang terkenal. Unta-unta juga membawa tas pasir emas yang dibagikan kepada orang miskin di sepanjang perjalanan. Banyak warga kota sepanjang jalur perjalanan dibuat kagum oleh arak-arakan megah dari kerajaan Afrika Barat yang tak dikenal ini. Saat tiba di Mesir, yang saat itu dipimpin dinasti Mamluk, Mansa Musa meninggalkan kesan mendalam bagi pejabat lokal. Mereka mencatat bahwa sang raja sangat soleh, tak pernah lupa sholat, dan menguasai Quran. Di Mesir, kabarnya Musa memberikan banyak emas kepada penduduk kota sehingga inflasi tak terduga mengancam ekonomi. Saat mengunjungi Mesir 10 tahun setelahnya, pengelana bernama Ibnu Battuta mencatat perekonomian lokal belum pulih akibat banjir logam mulia itu. Mungkin yang paling mengesankan dari perjalanan ke Mekah adalah saat kembalinya Mansa ke Mali. Karena Mali masih di tengah proses panjang islamisasi dan keyakinan penduduk pribumi masih bercampur dengan ortodoksi Islam, Musa menganggap perlunya pengetahuan agama yang lebih baik. Menggunakan kekayaan sebagai alat memajukan Mali, ia membayar sejumlah ulama, guru, dan seniman untuk menemaninya kembali ke Afrika Barat. Orang Arab Persia dan Andalusia datang ke Mali bersama Mansa Musa pada 1320-an untuk membentuk masyarakat Afrika dengan pengaruh nyata dari dunia Islam lain. Setelah itu, gelombang besar cendekiawan membantu melejitkan Mali ke garda terdepan ilmu pengetahuan. Setengah abad setelah malapetaka Mongol menghancurkan rumah hikmah Baghdad, pusat keilmuan baru bangkit di Savana Afrika Barat. Awal 1400-an, seorang ulama fikih dari Hijaz, Abdurrahman At-Tamimi, melakukan perjalanan ke Timbuktu. Di sana ia mendapati tingkat keilmuan yang begitu tinggi sehingga harus pergi ke Fas terlebih dahulu untuk mengambil kuliah prasyarat agar dapat belajar dari ulama Mali. Pusat keilmuan Mali adalah Timbuktu, sekitar 20 km di utara Sungai Niger. Timbuktu terletak di perbatasan Gurun Sahara dan menjadi tempat perhatian utama di sepanjang jalur perdagangan Trans-Sahara. Kota ini berada di bawah kekuasaan Mali selama pemerintahan Mansa Musa dan langsung merasakan manfaat dan kedatangan para ulama. Perpustakaan, masjid, dan universitas bermunculan di Timbuktu sehingga memberikan karakter Islam yang berbeda. Salah seorang yang dibawa ke Mali, arsitek Andalusia bernama Abu Ishaq, ditugaskan oleh raja untuk membangun istana, masjid, dan sekolah di seluruh Timbuktu untuk menyaingi pusat dunia Islam lain yang lebih tua. Musa juga mengirim ulama dari Mali ke utara, pusat pendidikan yang lebih mapan di Maroko, untuk belajar konsep lanjut dalam Islam. Setelah selesai belajar, para ulama itu diminta kembali pulang dan melayani masyarakat di Mali Timbuktu. Baik Mali maupun kerajaan Songhai yang menggantikan Mali pada akhir 1400-an memberikan tunjangan khusus bagi cendekiawan Islam. Biasanya mereka mendapatkan sebidang tanah dan piagam keistimewaan. Seiring didatangkannya ulama dari dunia Arab dan tumbuhan masyarakat intelektual asli Afrika di Timbuktu, Mali menjadi salah satu pusat pengetahuan Islam terkemuka di dunia saat itu ketika peradaban Islam di pusat-pusat tradisional sedang menurun. Afrika Timur. Pantai Afrika Timur tak butuh waktu lama untuk mengenal Islam. Sebelum Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah, sekelompok sahabatnya melarikan diri dari siksaan ke Mekah dan berdiam di Aksum, sekarang Ethiopia, selama beberapa tahun. Di sana mereka diterima oleh Raja Kristen. Imigrasi juga berlangsung ke arah sebaliknya dan Bilal, seorang sahabat Nabi yang biasa menyeruakan azan di Madinah, adalah bekas budak dari Ethiopia. Hal ini tidak aneh mengingat sebelum Islam datang pada abad ke-7, hubungan dagang antara pantai Afrika Timur dan Jazirah Arab telah terjalin. Seperti terjadi di Afrika Barat, melalui jalur perdagangan Islam akan berkembang di sepanjang pantai Samudra Hindia di Afrika.
Pada awal abad ke-19, seorang budak muslim di Amerika, Bilal Muhammad, menulis naskah 13 halaman tentang hukum Islam berdasarkan kurikulum pendidikan Afrika Barat untuk mengajarkan sesama budak di perkebunan. Para pedagang dari Jazirah Arab, terutama wilayah Hadramaut di Yaman, mulai bermukim di kota-kota sepanjang pantai Afrika Timur pada abad-abad setelah Yaman masuk Islam. Artefak paling awal yang membuktikan kehadiran Islam di pantai Afrika Timur berasal dari akhir 700-an dan awal 800-an. Bukti yang ada menunjukkan Islam awalnya masuk ke Afrika Timur di pantai bagian paling utara yang paling dekat dengan Arab. Masjid yang dibangun pada abad ke-10 telah diekskavasi di Kenya, sekitar 2.500 km di selatan tempat lahirnya Islam. Agama ini telah mengakar lebih jauh di sepanjang pantai Tanzania. Cara utama penyebaran Islam di Afrika Timur melalui perdagangan. Saat jalur perdagangan Samudra Hindia berkembang, kota negara Afrika Timur menerima para pedagang Muslim. Melalui wilayah inilah Islam menyebar ke kawasan pantai. Pola masuk Islam di sepanjang pantai ini termasuk unik. Wilayah Afrika Timur cukup panjang sehingga tak terjadi pergerakan penduduk dalam jumlah besar, tetapi cukup bisa terjangkau sejumlah besar pedagang yang rutin mengunjungi pantai tersebut, dan sebagian pindah secara permanen. Pedagang kaya yang berdiam di kota sepanjang pantai menikah dengan wanita setempat, berasimilasi dengan budaya lokal, tetapi dengan tambahan nuansa Islam. Masyarakat pemukiman Arab dan Persia tidak mendominasi penduduk lokal Afrika. Ini percampuran budaya yang khas dan menimbulkan berkembangnya budaya hibrida baru dengan Islam sebagai intinya. Swahili, bahasa asli Bantu di Afrika Timur, menjadi bahasa pengantar di wilayah pantai saat pedagang bepergian dari kota ke kota, mengikat wilayah ini secara budaya dan linguistik. Dengan kedatangan pedagang Arab, Swahili menjamin banyak kata dari bahasa Arab, tetapi Swahili tetap menjadi bahasa asli Afrika. Dengan cara yang sama, orang-orang Afrika di kota pelabuhan mengadopsi berbagai aspek budaya Persia dan Arab, seperti yang terlihat di belahan dunia lain yang mengadopsi Islam. Kedatangan agama baru ini tidak menghilangkan budaya dan tradisi sebelumnya. Saat penduduk lokal memeluk Islam, negara perdagangan umat muslim berkembang di sepanjang pantai Swahili. Informasi paling dapat dipercaya datang dari Ibnu Battuta yang juga mengunjungi Afrika Barat pada abad ke-14. Menurut dia, kota negara di sepanjang pantai tidak hanya menjadi pusat perdagangan tetapi juga pusat keagamaan. Ibnu Battuta menyatakan Sultan Mogadishu, sekarang Somalia, bergantung kepada penasihat keagamaan dalam masalah sehari-hari di kerajaannya. Di Kilwa dan Mimbasa, ia mencatat tentang semangat keagamaan penduduknya dan masjid besar yang terpelihara di kota tersebut. Secara khusus ia memuji Sultan Kilwa yang memberikan perlakuan khusus kepada ulama dan keturunan Nabi, serta secara teratur memberi makan orang miskin. Selain kisah-kisah tentang karakter Islam di pantai Afrika Timur, penting diketahui asimilasi Islam dalam kehidupan orang Swahili. Islam tidak dipandang sebagai agama luar yang dipaksakan kepada orang Afrika oleh pribumi Afrika. Kisah tentang Bilal, sahabat Nabi, dan kehadiran pengungsi Islam di Abyssinia itu penting bagi penduduk lokal karena membangkitkan rasa identitas yang sepenuhnya Islam sekaligus Afrika. Ada pengaruh budaya luar, terutama dari Arab Selatan, Persia, dan India, yang dibawa oleh para pedagang dari daerah tersebut. Tetapi mirip dengan bagian lain di dunia Islam, budaya yang dikembangkan berdasarkan karakter wilayah tersebut sebelum Islam dimodifikasi agar sesuai dengan hukum Islam, tetapi tak kehilangan pengaruh dari beragam masyarakat dan semuanya diikat dalam satu keyakinan yang sama. Budak Afrika dan Amerika. Islamisasi Afrika akhirnya membawa penyebaran Islam menyeberangi Samudra Atlantik di Amerika Utara dan Selatan. Begitu kolonisasi Eropa ke dunia baru dimulai dengan pelayaran Columbus menyeberangi Atlantik pada 1492, berkembanglah kebutuhan mendesak akan tenaga kerja untuk membangun koloni Eropa di Amerika. Rencana awal dengan memperbudak penduduk asli Amerika ternyata gagal. Jumlah penduduk asli berkurang akibat penyakit yang dibawa oleh orang Eropa. Hampir jutaan orang meninggal pada awal dekade 1500-an.
Koloni Eropa mencari solusi yang lebih baik dengan menjelajah ke sub-Sahara Afrika, kemudian penduduk kulit hitam dijadikan budak. Perdagangan budak Eropa tiba di pantai-pantai sepanjang Afrika Barat untuk membeli ratusan budak. Mereka bekerja sama dengan raja Afrika lokal yang menangkap tawanan perang Afrika, lalu menjualnya kepada orang Eropa dengan bayaran senjata untuk menangkap lengkap lebih banyak lagi budak. Lingkaran setan ini menimbulkan kerusakan politik total di wilayah itu. Jumlah penduduk di wilayah Afrika Barat dan Tengah pun berkurang. Penduduknya dibawa paksa menyeberangi Atlantik dalam kondisi yang tak manusiawi untuk bekerja sebagai budak di dunia baru. Tentu saja kebanyakan orang Afrika hitam telah memeluk Islam menjelang 1500-an, dan sejumlah besar budak yang dibawa ke Amerika itu adalah Muslim. Jumlah perkiraannya bervariasi, tetapi dari sekitar 15-20 juta orang Afrika yang dibawa ke Amerika melalui perdagangan budak, 3-6 juta mungkin Muslim. Pengalaman mereka di Amerika menjadi salah satu penghinaan dan penundukan bagi kolonis Eropa. Biasanya tak ada hukum yang mengatur cara memperlakukan budak sehingga pemilik bebas memukul, mengasari, atau membunuh budaknya. Para budak umumnya bekerja di perkebunan di Karibia dan Amerika Selatan. Mereka cenderung tanpa perlindungan dan dipaksa bekerja lama. Pencambukan serta bentuk penyiksaan lain menjadi hukuman umum bagi budak yang tak mampu memenuhi harapan sang pemilik atau menentang perintah. Yang lebih mempermalukan, para budak biasanya hanya diberi satu setel kain kasar, baju compang-camping, atau bahkan dipaksa bekerja dengan telanjang. Ketika semua budak menderita di tangan pemiliknya yang menolak menganggap mereka setara, budak Muslim mengalami kesulitan tambahan. Berhenti bekerja untuk sholat 5 waktu hampir tak mungkin, dan berangkat haji ke Mekah jelas-jelas tak masuk akal. Selain itu, tempat mempelajari Islam sangat sedikit. Beberapa budak yang telah menghafal Quran sebelum ditangkap mampu memperbaiki hafalan dan mengajarkan sebagian Quran kepada yang lain. Maka ketika generasi berlanjut dari abad ke-16 hingga ke-19, pemahaman Islam di kalangan budak Muslim perlahan surut. Usaha untuk mengimpor Quran dari Eropa yang dibeli dengan uang dari kerja tambahan membantu memperlambat penurunan pengetahuan keislaman. Tetapi ini bukanlah pengganti pusat pembelajaran Islam yang besar di Afrika Barat. Pada 1800-an, Rio de Janeiro timbul permintaan yang tinggi akan Quran Arab dari para budak Muslim di Brazil. Akibatnya, penjual buku mengimpor lebih dari 100 kitab Quran per tahun untuk dijual kepada budak lokal. Para budak perlu melakukan kerja tambahan selama berabad tahun untuk membeli kitab ini. Akan tetapi, budak Afrika Muslim punya keuntungan yang tak diterima budak lain. Berbeda dari rata-rata populasi budak Amerika, budak Muslim cenderung terdidik, bahkan dalam beberapa kasus lebih baik daripada pemiliknya. Tradisi yang menekankan pendidikan di kalangan Muslim secara umum dan di Afrika Barat secara khusus membentuk kelas budak Muslim di Amerika yang bisa membaca, tak seperti budak non-Muslim lain dan bahkan orang Eropa sendiri. Dalam beberapa kejadian, tingkat pendidikan yang lebih tinggi memberikan kesempatan kepada budak Muslim untuk melakukan pekerjaan ringan seperti akuntansi dan manajemen perkebunan. Tetapi hal ini juga memberikan kemampuan untuk berorganisasi dan memimpin pemberontakan. Sebuah contoh menonjol terjadi di negara bagian Bahia, Brazil pada 1835. Ulama Muslim yang dibawa ke Brazil sebagai budak memanfaatkan pengetahuan dan posisi kepemimpinannya di kalangan Muslim yang cukup besar di Salvador untuk merencanakan pemberontakan melawan tuannya. Catatan yang ditulis dalam huruf Arab diedarkan di kalangan budak dengan memerinci rencana dan tujuannya. Pemberontakan yang melibatkan 300 budak ini berakhir dengan kegagalan setelah tentara Brazil secara brutal memadamkannya. Tetapi peristiwa ini benar-benar menanamkan rasa takut di kalangan orang Brazil terhadap budak Muslim, sehingga banyak budak Muslim dikirimkan kembali ke Afrika dengan harapan bisa menghindarkan pemberontakan pada masa depan. Berabad-abad perbudakan
memberikan konsekuensi kepada budak muslim di Amerika. Di sepanjang sejarah Islam, daerah-daerah yang jauh dari Jazirah Arab hampir selalu memiliki semacam hubungan intelektual atau ekonomi dengan tempat kelahiran dan wilayah pusat Islam. Akan tetapi, bagi penduduk muslim di Amerika sebelum zaman modern, tempat yang sangat jauh secara geografis dan intelektual dari dunia Islam pada akhirnya menyebabkan terjadinya integrasi masyarakat muslim. Setiap generasi penerus mewarisi semakin sedikit pengetahuan dan praktik Islam asli dibanding budak generasi pertama. Di Amerika Serikat pada pertengahan 1800-an, hampir tak ada muslim yang memahami Islam. Dan pada 1900-an hanya sedikit budak generasi ketiga yang dapat mengenang nenek moyang mereka melakukan ritual asing yang berbeda dengan ritual Kristen yang dilakukan sebagian besar masyarakat Afrika Amerika. Akan tetapi, kenangan tentang Islam di kalangan keturunan budak bangkit kembali pada abad ke-20. The Nation of Islam, kelompok agama sinkretis yang memadukan ritual dan keyakinan Kristen serta Islam, hadir sebagai organisasi religius rasial yang bertujuan memajukan masyarakat kulit hitam di Amerika. Menjelang 1960, bekas anggota Nation of Islam seperti Malcolm X and W.D. Muhammad memimpin ribuan orang Afrika Amerika keluar dari kelompok itu, lalu kembali ke pemahaman yang lebih umum tentang Islam, pemahaman yang lambat laun terhapus dalam kehidupan para pendahulu mereka. Tiongkok. Setelah mantapnya Islam pada 600-an dan 700-an di wilayah yang membentang dari Spanyol hingga India, berbagai budaya di luar batas-batas kerajaan Islam secara perlahan mengadopsi Islam dan akhirnya menjadi wilayah berpenduduk mayoritas Islam. Contohnya Afrika Timur dan Barat, Asia Tengah, serta Asia Tenggara. Islam juga menyebar ke Tiongkok dalam waktu yang relatif sama, tetapi tak seperti wilayah lain. Tiongkok tak pernah sepenuhnya menerima Islam dan komunitas Muslim tetap menjadi minoritas. Toh kaum Muslim memainkan peran integral dalam sejarah Tiongkok selama berabad-abad. Asal mula Islam di Tiongkok dapat ditelusuri sejak masa Khalifah Utsman bin Affan. Dia mengirim sahabat yang masuk Islam sejak awal, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai duta ke dinasti Tang sekitar 650 Masehi. Islam mampu mencapai timur jauh hanya beberapa dekade setelah Nabi Muhammad SAW mengajarkan Islam pada 600-an. Akan tetapi, baru pada 700-an kehadiran permanen Islam dilaksanakan di Tiongkok. Pada 750-an, tentara Islam diundang oleh pemerintah Tang untuk mengabdi di kemiliteran negeri tirai bambu. Sekelompok prajurit Islam pergi ke sana dan bergabung dalam struktur militer dan birokrasi pemerintahan Tiongkok. Mereka didorong untuk menikahi perempuan setempat dan menetap di sejumlah kota. Umumnya mereka mendapatkan pekerjaan dan hidup sejahtera di tengah masyarakat Tiongkok. Pekerjaan pemerintahan dan militer menjadi ceruk yang banyak diisi umat Muslim. Sampai sekarang, Muslim yang menekuni karir di bidang tersebut masih berkembang di sana. Meskipun umat Muslim berperan sebagai pejabat eselon atas, tetap ada penghalang antara Muslim Tiongkok dengan masyarakat pribumi. Agama Timur yang populer di sana, yaitu Buddha dan Konfusius, menghadirkan dunia yang terpisah dari Islam. Jika Muslim di wilayah Kristen daerah Barat dapat saling terhubung melalui kisah Ibrahim, Musa, dan Isa, tak ada kemewahan semacam ini bagi Muslim di Tiongkok. Dengan demikian, masyarakat Muslim cenderung terpisah dari masyarakat umum. Daerah kantong khusus berkembang, sehingga Muslim tetap terpisah dari orang Tiongkok lainnya. Tetapi wilayah ini juga menjadi portal pengetahuan Islam yang menghubungkan Muslim Tiongkok. Komunitas yang terisolasi di tengah kota Tiongkok, umat Muslim mampu mempertahankan identitas dan kepribadiannya walaupun terpisah ribuan kilometer dari dunia Islam lain. Akan tetapi, isolasi ini berakhir saat penaklukan Mongol pada abad ke-13. Kekaisaran Mongol yang luas juga mencakup daerah Asia Tenggara dan Persia beserta Timur Tengah, menyebabkan perpindahan penduduk secara besar-besaran.
Komunitas Muslim tak lagi hidup dalam wilayah kantong yang dikelilingi non-Muslim. Mereka malah didorong untuk mengambil peran publik lebih banyak dan secara khusus sangat berguna sebagai administrator dalam Kekaisaran Mongol yang mencakup daerah Islam dari timur ke barat. Pada 1300-an, Kaisar Hongwu menulis Ulogi 1000 kata yang memuji sifat-sifat Nabi Muhammad. Salinan tulisan ini disebarkan ke masjid-masjid di seluruh penjuru Tiongkok. Selama periode kekuasaan Mongol dan kemudian dinasti Ming, Muslim Tiongkok benar-benar terasimilasi dalam budaya lokal. Mereka tak dianggap sebagai orang asing lagi, tetapi warga negara Tiongkok dengan identitas sendiri. Hui sama saja dengan Han, grup etnis mayoritas Tiongkok, hanya berbeda sebagai identitas keagamaan. Setelah akhirnya dianggap menjadi bagian masyarakat lokal sepenuhnya, setelah hidup di sana ratusan tahun dari generasi ke generasi, Muslim pada masa Ming mampu berasimilasi dengan budaya setempat. Mereka mengadopsi adat bahkan nama Tionghoa dengan tetap meneruskan tradisi mengabdi pada pemerintahan kerajaan sebagai pejabat publik dan pemerintahan militer. Mungkin Muslim Tiongkok yang paling terkenal hingga saat ini adalah Zheng He atau Cheng Ho 1371-1433 yang menjadi salah satu penjelajah terbesar. Ia seorang Hui dari wilayah Yunan di selatan. Cheng Ho disukai pemerintah Ming dan ditugasi memimpin armada kapal harta karun. Dengan memimpin ratusan kapal yang sebagian besar bisa sekaligus mengangkut ketiga kapal Columbus, ia bertanggung jawab untuk berdagang ke tempat-tempat yang jauh dan menjalin hubungan diplomatik dengan tempat tersebut. Pelayarannya mencapai puluhan negara di seluruh Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Tetapi mungkin ia paling dikenang di Asia Tenggara, tempat ia dianggap sebagai tokoh yang membantu penyebaran Islam di Kepulauan Melayu. Masjid-masjid di wilayah itu diberi nama Cheng Ho. Akan tetapi, Cheng Ho mampu menjadikan dirinya sebagai tokoh terhormat Islam. Orang Tionghoa non-Muslim menghormatinya sebagai salah satu penjelajah terbesar mereka. Cheng Ho adalah simbol bentuk Islam di Tiongkok, Tionghoa asli, tapi juga Muslim sejati tanpa ada kontradiksi di antara kedua identitas tersebut. India. Setelah ekspedisi Muhammad bin Qasim ke lembah Sungai Indus awal 700-an, Islam tak masuk lebih jauh secara politik ke anak benua India. Sebuah tempat didirikan di Sind, tetapi karena jauh dari ibu kota Islam di Damaskus, kemudian Baghdad, ekspedisi militer lebih lanjut tak dapat dijalankan dan mungkin secara finansial tak bisa dipertahankan. Kehadiran bangsa Turki di dunia Islam mendorong kekuatan Islam lebih jauh ke India. Terdapat catatan terperinci tentang Mahmud dan Ghazni, Sultan Turki yang kali pertama memimpin ekspedisi militer ke pedalaman India. Mengangkat diri sebagai pemimpin negara otonom yang beribu kota di Ghazni, dataran tinggi Afghanistan, ia cukup dekat dengan India sehingga bisa memusatkan perhatian pada anak benua ini. 17 tahun operasi militer ke India Utara menjadi dasar kekuasaannya yang menghadirkan kemakmuran kekuasaan bagi dia dan kerajaannya. Meskipun serbuannya merugikan kekuatan dan penguasa lokal di India, ia juga membangun pusat budaya besar dan membantu penyebarkan budaya Persia di seluruh daerah kekuasaannya. Penyair legendaris Persia, Firdausi, yang mungkin paling banyak berperan untuk membangkitkan budaya Persia setelah kedatangan Islam, dan Al-Biruni, seorang ilmuwan ahli geologi dan ahli fisika, tinggal di Istana Mahmud karena perannya sebagai penyokong kesenian dilengkapi dengan serbuan yang bengis. Warisan Mahmud di India sekarang ini mewarnai politik modern lebih dari siapapun. Selain penemuan ilmiah, Al-Biruni menulis buku tentang sejarah dan masyarakat India. Terjemahan bukunya tentang sejarah India telah menjadi sumber pengetahuan utama seputar India di Eropa abad pertengahan. Bagaimanapun juga, Mahmud dan dinasti Ghaznavid yang didirikan telah meletakkan dasar-dasar penaklukan Islam di India. Dinasti berikutnya, Ghurid, juga memerintah ke Afghanistan dan mampu memeluaskan batas-batas mereka lebih jauh ke India dengan merebut Delhi pada 1152 Masehi.
Gurid mengandalkan tentara budak dari Turki asli sebagai anggota inti pasukannya, persis seperti dinasti Ayyubiyah di dunia Islam bagian barat. Sama dengan rekannya di Mesir yang mendirikan Kesultanan Mamluk, para tentara budak di India akhirnya menggulingkan tuan-tuannya dan mendirikan dinasti sendiri, Kesultanan Delhi. Kesultanan Delhi memerintah sebagai India sejak 1206 sampai kedatangan Mughal pada 1526. 5 dinasti budak terpisah, Mamluk, Khilji, Tughlaq, Sayyid, dan Ladi, memerintahkan dari Delhi selama 3 abad kesultanan. Suksesi dan konflik politik tidak terlalu penting untuk disebutkan secara manual, tetapi ada kecenderungan politik yang memberikan karakter khusus pada Kesultanan Delhi. Pertama, kesultanan dijalankan sebagai dinasti budak Turki, tidak seperti Mamluk di Mesir. Kekuasaan jarang diturunkan dari ayah kepada anak, malahan anak sultan meninggal. Seseorang jenderal baru akan pulih oleh tokoh-tokoh kerajaan untuk menggantikannya. Sultan dapat diturunkan dan dicopot dari kekuasaannya oleh bangsawan jika gagal memenuhi kewajiban sebagai pemimpin negara. Ini mencegah budaya puas diri yang menyerang dinasti kesultanan setelah beberapa generasi pertama. Selain itu, sebagian besar Sultan Delhi tidak mengklaim gelar khalifah. Mereka menyadari otoritas tertinggi Abbasiyah sebagai pemimpin dunia Islam dan menganggap diri sebagai warganya. Bahkan setelah penghancuran Baghdad dan pengusiran Abbasiyah sebagai pemimpin boneka di Kairo, Kesultanan Delhi secara teratur mengirim utusan kepada khalifah untuk mendapatkan persetujuan dan izin memerintah di mana otoritasnya. Meskipun dipisahkan oleh ribuan kilometer rangkaian pegunungan tinggi cukup di Himalaya dan Hindia Kush, Kesultanan Delhi berusaha menjaga India tetap terikat dengan dunia Islam lain, paling tidak secara nama. Era Kesultanan Delhi juga terkenal karena penyebaran Islam di daerah keluarganya dapat. Tentu saja Islam sudah diatur di awal 600-an di India saat pedagang Arab muncul di pelabuhan sepanjang pantai Samudra Hindia. Tetapi dibutuhkan adanya perlindungan entitas politik Islam untuk benar-benar menyebarkan Islam segera hingga pedalaman kepada sebagian besar penduduk India. Kesultanan Delhi menyediakan kesempatan tersebut. Golongan Sufi menikmati dukungan kerajaan dan bisa pergian ke seluruh India untuk berdakwah ke segala lapisan masyarakat. Selpi dengan fokus spiritualnya mendapatkan lahan subur di aneka benua Islam penduduk asli yang politeistik akan sulit menerima monoteisme kuat ke dalam usia tanpa adanya dimensiasi spiritual mendalam. Ulama bilang yang kebanyakan datang langsung dari Arab dan Persia mengajarkan pemenuhan spiritual dan bentuk hubungan baru dengan Allah. Allah yang menjabat, mereka mendapatkan banyak pengungkit selama perjalanan. Selain itu, sifat gali dalam Islam yang diteladani dari Nabi SAW saat menyatakan semua orang sama di hadapan Tuhan, menawarkan jalan keluar untuk sistem kasta Hindu yang terkenal kaku dan tak setara. Jumlah pastinya sulit untuk diketahui, tetapi melalui gabungan dakwah ulama keliling dan perdagangan Samudra Hindia yang membawa pedagang ke daerah Gujarat dan Bengali, Islam mampu mendapatkan kedudukan dalam masyarakat India hampir di seluruh anak benua. Walaupun demikian, jumlah populasi Muslim tak pernah melampaui populasi Hindu. Asia Tenggara. Pengaruh pedagang dan pendakwah yang bepergian untuk mengajak penduduk setempat masuk Islam semakin kuat ke wilayah timur di Kepulauan Melayu. Wilayah ini sudah lama menjadi pelintasan perdagangan yang menghubungkan pedagang dari India ke Tiongkok. Orang Tiongkok kurang mampu menyebarkan budaya dan pemerintahan mereka sendiri karena tradisi birokrasi dan kerajaan yang kaku, sedangkan orang India lebih luas. Maka, sebelum peralihan milenium pertama, Buddha dan Hindu yang diekspor dari India telah berkuasa di Asia Tenggara.
Kerajaan Buddha Sriwijaya di Pulau Sumatera dan Kerajaan Medan di Jawa merupakan sebagian dari sekian banyak kerajaan yang menyebarkan pengaruh India ke wilayah ini. Tetapi begitu Islam telah memantapkan diri di kalangan penduduk pantai India, terbukalah peluang bagi pedagang dan pendakwah yang tinggal di India untuk menyebarkan pengaruh baru Islam ke Asia Tenggara. Sekali lagi, perdagangan memainkan peran utama dalam penyebaran Islam di daratan yang jauh dari gurun Arab, tempat lahirnya Islam. Raja-raja lokal tertarik masuk Islam karena peluang ekonomi yang diharapkan. Islam menyediakan perekat bagi perdagangan di Samudra Hindia yang membentang dari kota-kota negara Afrika Timur, Arab, hingga pesisir India. Kesamaan agama dengan bahasa Arab sebagai pengantar niscaya membantu perdagangan antar wilayah yang tak memiliki banyak kesamaan. Jika seorang raja di Asia Tenggara masuk Islam, ia juga bergabung dengan masyarakat ekonomi yang menguntungkan ini. Begitu para penguasa mulai masuk Islam sekitar 1100-an, kerajaan muslim yang kuat muncul di kepulauan ini. Islam mulai menyebar di kalangan penduduk lokal Kepulauan Melayu melalui penguasa muslim. Kisah-kisah tradisional wilayah ini menyatakan umumnya seorang raja lah yang pertama-tama masuk Islam, diikuti oleh penasihat dan keluarga dekatnya. Kemudian, Islam menyediakan kesempatan bagi para pendakwah yang banyak diantaranya mengajarkan Islam melalui sufisme, datang dan menyebarkan Islam kepada penduduk lewat cara yang sama dengan Kesultanan Delhi. Perbedaan utamanya di Asia Tenggara, pendakwah kebanyakan berasal dari pinggiran Samudra Hindia, terutama Yunan, maka mazhab fikih yang menonjol di Afrika Timur, pesisir India dan Asia Tenggara adalah Imam Syafi'i, sebab Yaman merupakan pusat ajaran Syafi'i selain kunci perdagangan Samudra Hindia. Sebaliknya, India Utara lebih dipengaruhi mazhab Hanafi yang populer di Persia dan Asia Tengah. Kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri selama dan sesudah Islamisasi Asia Tenggara terkait dengan dunia Islam lain melalui jaringan perdagangan Samudra Hindia. Kerajaan Islam pertama, Samudra Pasai yang terletak di Pulau Sumatera, berdiri paling tidak pada 1200-an saat Marco Polo mengunjungi dan menyaksikan ciri-ciri Islam di kota pelabuhannya. Seabad kemudian Ibnu Battuta mencatat tentang pemerintahan kerajaan dan kekuasaannya. Dari Pasai, Islam menyebar ke seluruh timur hingga kerajaan Malaka yang berdiri di sekitar 1400 Masehi. Terletak di selat yang dilalui hampir seluruh pelayaran India dan Tiongkok. Kerajaan ini menjadi salah satu kerajaan terpenting di wilayah tersebut, ditopang kemakmuran perdagangan yang sangat besar dari kapal-kapal yang melintasi perairannya. Malaka terpengaruh besar terhadap wilayah sekitarnya. Kurasa, bahasa dan adat Melayu diadopsi seluruh kerajaan yang berdekatan yang secara budaya mengaitkan seluruh wilayah, termasuk sebagian Malaysia, Indonesia, dan Filipina, ke dalam kerajaan perdagangan yang kuat tersebut. Pengaruh budayanya juga berfungsi sebagai kendaraan bagi Muslim. Identitas Melayu berkaitan dengan identitas Islam, sehingga jika seorang masuk Islam dikatakan orang itu sudah masuk Melayu. Identitas Islam yang terjalin kelindan dengan aspek budaya dan kesukuan ini akan menyebar ke timur dari Mekah hingga seluruh wilayah Kepulauan Nusantara dan bertahan menghadapi berbagai invasi serta penjelajahan. Pertama-tama oleh Portugis, lalu Belanda dan Inggris.